siapa ini ya? Ntar Pak. Iya, ntar Pak. Yeay, pulang cepet. Pernah jadi siswa juga kita ya? Iya. Nah, pertemuan terakhir ini kita gunain waktunya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, Ya. sekondusif mungkin, dan Setertib mungkin ya. sebaiknya ada voice perfect ya, biar kita tuh dapat chemistry-nya satu sama lain ya. Sekarang materi terakhir ini bakal dibawain oleh 3 pemateri kita, ada Kak Sibul, ada Kak Jihan, Dan ada Pak Pidik. itu bakal menjelaskan tentang hadis maudhu, ya kan? Dijelas hadis maudhu itu adalah hadis palsu, ya kan? Itu rancangan dari hadis yang kemarin. Jadi ada hadis sahih, hasan, terus apa dhaif, habis itu maudhu. Maudhu itu ada yang palsu. Iya. Oke. Di sini pada semangat gak? Bener ya, ini mah harus semangat karena ini pertemuan terakhir. Ya. Terus kalau kalian ketik semangat kalian ya, biar adrenalin kalian jalan, ya. Selamat semangat pagi masih kan? Oke, udah lama ya nggak sama Oh iya, kita punya jargon, tapi jargonnya nanti ya, jargon musikanya ya. Selamat paginya masih kan? Semangat paginya masih kan? Masih ya. Kalau tes ya. Semangat pagi. Oke, sampai jam 2 pas. Kalau mau tes SBI dulu boleh Kak? Boleh. Semangat. Nah, kalau tepuk siang itu kalian tepuk pagi itu 1. siang. Tepuk siang 2. Tepuk sore, tepuk malam diam. Ya, karena orang tidur, jangan bising. Ya, buat yang coba, tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk malam. Tadi mau cowok nggak fokus ya, anak cowok nggak fokus. Kita singkat waktu, kita mulai. Fokus, fokus. Oke, 1, 2, 3, fokus. Tepuk siang, tepuk pagi, siang, pagi, malam. Oke, Sekarang nggak ada yang ngetes, sekarang nggak ada yang ngetes. instruksi dalam berlari ya. Ingat, tepuk malam. Ayo, sekali lagi ya. Serius nih, fokus. Tepuk pagi. Yang nggak tepuk nanti, Kak. Nggak ikutan nih. Ayo, Kak. Perhatiin, semuanya perhatiin, jangan ada yang kemana-mana. Konsentrasi itu dibutuhkan, ya kan? Tepuk pagi, 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 siang, siang, oke, fokus yang terakhir. Fokus yang terakhir, oke? Ini instruksi dari 2 kata ini, oke? Pagi, siang, pagi. Tepuk pagi, siang, Pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, siang, siang pagi. Oke, mungkin cukup sekian untuk live streaming pada pertemuan kali ini. Ya, kita lanjut ke materi ya. Tepuk tangan dulu. Kita dengerin dari pemateri pertama yaitu kajian. Tolong kepada kalian waktu dan tempat kami persilakan. Kita dulu kalau bentar ya. Oke,
Dan boleh ngomong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ketemu lagi semuanya ya, makanya salah. Insya Allah, apa yang kita sampaikan ini semoga kalian mengerti. Ingat, sini kita sama belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke? Siap berkata? Ya. Materi bakal dibawa sama aku juga yang udah disebutin tadi sama Kak dan sama Kak Rahma. Tahu kan? Ya. Bisa lihat ke materinya sebentar? Apa? Hadis maudhu. Apa sih hadis maudhu? Gimana sih soal itu? Apaan sih? Hadis maudhu di mana sih? Tahu nggak? Oh, kali hadis palsu itu yang begini kan, dia nggak boleh gini. Tahu nggak? Nah, belum tahu. Kalau ada yang sekilas, kalian biar bisa tahu ya. Nah, kita baca. Kalian baca aja. Kakak akan tulis definisi hadis maudhu atau palsu. Hadis maudhu adalah isi makun bentuk objek. Jadi isi makun itu bentuk objek ya. Yang berarti diletakkan atau meninggalkan atau tinggalkan atau dikukuhkan dan dibuat-buat. Jadi kayak kalian menyampaikan sesuatu padahal hal itu nggak terjadi. Artinya apa? Mau? Paham definisinya? Hadis Secara bahasa, etimologi itu secara bahasa, hadis maudhu itu diletakkan, ditinggalkan, digugurkan atau dibuat-buat, gitu. Lanjut, secara terminologi hadis maudhu adalah pendustaan yang direkayasa dan dibuat-buat serta dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, Bukhari seseorang menyampaikan sesuatu padahal Nabi itu nggak nyampein hal itu. Jadi mereka melakukan apa yang mereka membuat hadis itu padahal Nabi nggak menyampaikan hal itu dan Nabi nggak melakukan itu sampai tulis. Paham nggak? Ya, jadi ada seseorang tuh buat hadis hadis itu apa ya, yang tidak diucapkan oleh Rasulullah gitu. Dia tuh berbuat sendiri, tapi disandarkan namanya di situ tuh dari Rasulullah gitu. Padahal mah enggak gitu. Iya. Di situ. Jadi pembohong gitu ya. Dia bohong padahal Nabi nggak mengucapkan itu. Jadi tulis Artinya enggak dengan maudhu. untuk definisi paham? Baik itu sudah lalu tulis ya. Ada ya, Di sini ada motivasi pemahasulan hadis. Jadi kayak ada seseorang nih memotivasi atau motivasi itu kayak menggugah ke seseorang gitu. Kayak motivasi memberi apa tuh? seseorang memotivasikan seseorang lagi dengan hadis yang dia buat itu, paham nggak? Ya. Misalkan nih, saya ngomong, ente tahu nggak? Dia ada hadis begini, padahal orang itu lagi berbohong sama hadis yang dia buat itu. Jadi dia buat hadis, buat
memotivasikan orang. Jadi disebut motivasi pemahaman hadis. Faktor-faktornya ini: 1. Motivasi politik, 2. Pendekatan kepada Allah, 3. Menodai Islam, 4. Menjalankan puasa, 5. Mencari rezeki, 6. Mencari popularitas. Jadi si orang itu tuh ngomong kayak seolah-olah tuh dia tahu semuanya. Demi apa? Demi ini. Demi ini. Dia seolah-olah tuh kayak pendekatan kepada Allah. Terus menodai Islam, 4. Puasa, 3. Mencari rezeki, dan 6. Mencari popularitas. Jadi nih yang menodai Islam itu, misal ya kan Rasulullah itu hadis Nabi terakhir gitu ya. Nah terus ada yang berbuat lagi, ada seseorang misal nih, aku Nabi terakhir, kan itu bohong kan ya. Jadi kayak gitu. Terus menjilat penguasa, nanti ada lagi slide berikutnya. Terus mencari rezeki. Misalnya ada orang nih beli beli daganganku, nanti kamu dapat pahala gini. Nah, ya. Gitu kan? Jadi memotivasi atau mengajak dengan hadis-hadis yang dia buat gitu. Terus mencari popularitas. Apa tuh popularitas? Ketenaran. Ya. Ya, dia tuh berbuat hadis bahwa aku tuh ketenaran, nabi terakhir atau Biar dia lebih tinggi. iya, kastanya tinggi gitu. Ini enggak? Iya. Maaf ya. Ya. Nah, ini contoh hadis palsu yang tadi penjilat itu, penjilat penguasa. Gimana? Misalnya yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim An-Hai untuk menjilat penguasa ketika ia masuk di istana Al-Mahdi yang sedang bermain burung tadi, bisa berkata, tidak ada perlombaan kecuali pada yang anak atau unta atau kuda atau burung atau burung. Jadi ini tuh nih yang maaf ya. Nih, ini tuh awalnya nggak ada, ini tuh emang nggak ada di sini, tapi apa sih bisa ini buat-buat. Ini hadis sebenarnya. An Abi Hurairah kalau Rasulullah SAW. Nah, terus sama dia ditambahin lagi karena dia melihat ada Al-Mahdi memegang burung. Ngerti nggak? Sampai sini. Nah, ini dia tambahin lagi au jasnani atau burung. Kan jadi tergiur si apa sih petinggi itu, yang hadis itu. Nah, terus ketika mendengar hadis tersebut, Al-Mahdi memberikan hadiah 10.000 dirham kepada Bishr, tetapi setelah mengetahui bahwa Bishr pendusta, burung tersebut disembelih. Gitu. Itu harus palsu jadi ya. Tapi sampai sini enggak? Lanjut. Artinya ini hadis. Pokoknya yang penting kalian tahu hadis maulid harus palsu. Jadi apa sih palsu? Sesuatu yang dibicarakan atau tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Yang menjadi kata oleh Rasulullah. Ini hadis yang dibuat-buat oleh manusia, oleh seseorang, dan dibuat-buat oleh seseorang terus menyandarkannya atau dia menyandarkannya kepada Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah tidak ngomong kayak gitu. Cara memasukkan hadis. Ada seseorang memasukkan hadis seperti ini. Membuat kata-kata makan, isi kan ya, isi dari dirinya sendiri, kemudian membuat sanad itu kayak dari Muslim bin apa gini sanad dia tuh sampai ke Rasulullah. Nah dia dibuat sendiri itu nama-namanya tuh. Terus yang bersambung kepada Rasulullah. Nah dia membuat sanadnya sampai ke Rasulullah. Padahal itu cuma dia yang mereka hiasa semua gitu. Yang kedua, mengambil perkataan para ulama kemudian dibuat sanadnya. Jadi memasuk seorang nih, ada pemasuk hadis, mengambil perkataan ulama, sama dia diambil, terus sama dia dibuat sanad lagi ke Rasulullah. Padahal itu perkataan
ulama, tidak bukan perkataan Rasulullah gitu. Nanti gitu. So, tulis boleh. Dan lanjut ya. Lanjut nih. Nah, menyebarkan bagaimana hukumnya menyebarkan hadis palsu? Hukumnya nih, menyebarkan hadis palsu hukumnya. Para ulama bersepakat bahwa menyebarkan hadis palsu hukumnya haram. Akan tetapi nih, kecuali apabila penyampaian itu dalam rangka menjelaskan palsuan hadis tersebut. Ingat nih, jadi ini ada hadis. Misal hadis palsu nih, Mang Sibul buat hadis palsu gitu. Ngebuat hadis palsu terus Mang Sibul nggak ngomong nih bahwa ini tuh hadis palsu kepada orang awam lah, kepada orang yang belum tahu apa kan, menyebutkan hadis gini, padahal itu hadis palsu. Terus kamu percaya aja gitu bahwa itu tuh dari Nabi ngomong, padahal itu hadis palsu. Nah itu Mang Sibul jadi haram itu ngomong ya. Bangga. Bisa. Kecuali Mang Sibul gini nih, ini hadis palsu ya. Nah Mang Sibul ngomong hadis palsu dulu nih, bahwa ini hadis palsu. Nah itu boleh. Nanti. Serius? Oke. Lanjut. Cara mendeteksi hadis palsu. Baca tuh ya. Pertama, pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Dua, menelusuri tentang kehadiran orang yang meriwayatkan hadis dengan tahu bahwa gurunya yang disebut dalam istilah sanad. Tiga, melihat ideologi perawi hadis. Empat, memahami kandungan matan hadis dan rasa bahasanya. Yang pertama ya, tegaskan pertama. Nih, cara mendeteksi hadis palsu ya, pengakuan dari pengaku itu sendiri. Jadi dia tuh ngaku bahwa ini itu hadis palsu. Udah mendeteksi kan bahwa si perawinya itu masih perawi sih ya, si seorangnya itu ngomong bahwa ini itu hadis palsu. Kan kita udah tahu berarti ini itu hadis palsu kan? Ya. Yang kedua, menelusuri kamu kebandingan orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafatnya gurunya yang disebut dalam silsilah sanad. Nah jadi kita harus tahu nih si seseorang ini sejamatkah sama si gurunya, apakah dia hanya dibuat-buat doang sanadnya. Kita harus kulik lagi gitu bahwa ini tuh hadis palsu atau tidak. Kita nyari dari sanadnya bersambung nggak, dia sejaman nggak sama gurunya gitu ya. Sejaman tuh ya sehidup gitu, dia hidup, gurunya hidup. Yang ketiga, melihat ideologi perawi hadis. Sebagian perawi hadis ada yang fanatik dengan aliran teologi yang dianutnya. Misalnya nih ya, perawi hadis Ridho yang sangat fanatik dengan ideologinya, maka hadis-hadis yang disampaikan terkait keutamaan Ahlul Bait, Ahlul Bait nggak? Ahlul Bait tahu nggak? Mirip. Tahu nggak? Ahlul Bait tahu nggak? Ahlul Bait itu pemilik hadisnya. Yang terkait keutamaan Ahlul Bait perlu ditelusuri kebenarannya. Jadi melihat ideologi perawi hadis itu harus ditelusuri siapa perawinya. Begitu. Yang kayak perawinya
diketahui ya kan. Seseorangnya logis apa pembohong apa yang kemarin udah dijelasin ya. Ya dari situnya kelihatan kan. Terus memahami kandungan makna hadis dan bahasa-bahasanya. Jadi kalau hadis palsu itu beda lah. Beda sama hadis sahih. Sama hadis yang Iya, hadis yang lain gitu. Bahwa ada kejanggalan di situ tuh. Di hadis palsu itu. Itu. Biasanya ada kejanggalan suka ditaik-taikin bahasanya gitu. Tadi kerasa lah hadis palsu itu. Dari segi kata isinya dan bahasanya tuh kurang atau dilebih-lebihin atau kurang baik atau menyesatkan gitu, bisa gitu. Nanti enggak? pokoknya kalau hadis palsu tuh ada perbedaan sama hadis yang sahih atau hadis lainnya. Hadis yang benar-benar dikatakan dari Rasulullah atau misalkan dari kalimat kalau hadis palsu itu kayak misalkan kalimatnya kayak lebih baru, lebih kayak ke zaman sekarang. Padahal zaman Nabi itu ada bahasa tersendiri gitu. Dan pastinya kalau hadis Nabi itu pasti kalimatnya dimudahkan. Tuh, paham nggak? Bisa dipahami? Dan ini udah, yuk. Nih ada beberapa para pembahas hadis. Nama-namanya nih. Ada Abu bin Ja'far An-Numaiti. Didengerin ya, ada satu hadisnya yang disebutin sama Syekh. Yang kedua ada Ibrahim bin Zaid al-Asnadi. Yang ketiga ada Ahmad bin Abdul al-Ghazali. Yang keempat ada Jabir bin Zaid al-Ju'afi. Yang kelima ada Nuh bin Abu Maryam. Yang keenam ada Haris bin Abdul Anwar. Yang ketujuh ada Muhammad bin Said al-Masrur. Yang ke-8 ada Abu Yahya. Yang ke-9 ada Muhammad bin Ayyub. Yang ke-10 ada Al-Wasiti. Yang ke-10 Al-Waqidi dan lain-lain. Masih banyak lagi sebenarnya ya. Cuma di sini kita bisa ambil 10 aja karena banyak orang yang bukan hadis, yang mau bukan hadis. Sampai sini paham? Kalau kalian mau tahu siapa palsunya, kalian bisa cari lagi di buku atau apa yang suka baca, kalian bisa cari. Boleh ditulis, boleh. Kalian yang menulisin. Udah dari awal. Apa yang lo paham tadi? Apa yang akan dipahami coba? Sebenarnya hadis palsu itu cuma kayak bukan cuma ya, maksudnya simpulannya hadis palsu, maudhu itu palsu. Dan yang apabila disampaikan itu haram. Orang nyampe hadis palsu itu haram apabila dia nggak bilang, misalkan nih, kalian dengerin ya, nulis atau dengerin. Saya nyampe hadis palsu, terus saya nggak bilang ini hadis palsu, saya nggak bilang kayak gitu, itu haram buat saya. Karena pikiran kalian pasti, oh berarti ini hadis sahih nih. Karena dari saya nggak bilang bahwasanya ini adalah hadis palsu. Terkecuali saya bilang, misalkan, misalkan hadis gini. Dan perlu diketahui, saya bilang lagi nih, dan perlu diketahui bahwasanya ini adalah hadis palsu yang dipalsukan oleh misalkan siapa. Paham? Itu kesimpulannya ya. Sampai sini paham? Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau jelas? Maksud dari kiblat puasa. Aku dijawab ya. Tapi tadi sebenarnya ada lagi. Udah. Yang ini. Langsung dijawab ya. Tolong dengerin. Tesnya apa namanya? Bizati. Kelas berapa?
pemimpin atau apa di sini ya? Kayak presiden atau orang penjabat atau Petinggi. petinggi gitu, orang kaya nih. Mau kita dibodoh-bodohin sama kita pakai hadis palsu gitu. Contohnya kayak gini nih. Jadi ya, ketika ini kan si Gisha ini misal orang miskin nih, orang miskin tapi dia pintar untuk mengolah pikiran seseorang gitu. Kan? Iya, ini. Oh, terus dia si Mahdi ini sedang bermain burung merpati kan ya. Si petinggi nih si Ahmad itu petingginya orang kaya lah, orang kaya petinggi itu. Nah, terus dia bawa hadis kan si Gisha ini. Gias. Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau unta atau kuda dan atau burung. Nah, kan si penguasa ini bawa burung. Ya, burung merpati misalnya. Nah, sama si Gias itu yang nyebutin hadis gini, ditambahin sama dia, ditambah-tambahin hadisnya atau burung kan. Nah, jadi terus si Ahmad mendengar hadis. Ketika mendengar hadis palsu, ketika mendengar hadis itu, Ahmad memberi hadiah 10.000 dirham kepada si orang yang Nah, tetapi setelah mengetahui, terusnya dia nggak lama-lama main burung itu, iya ya, itu haram bahwa si Jan ini melontarkan Al-Mahdi mengetahui bahwa dia itu menyebut hadis palsu. Terus si burung yang dia pegang itu disembelih sama si ini, takutnya haram selama-lamanya gitu, haram sama-samanya gitu. Jadi si burungnya itu dipakai biar apa ya? Tahu penjara penguasa nggak sih? Ini kayak kita nih, kayak kita yang punya burung siapa namanya? Iya. Mandi. Iya. Mandi punya burung. Si dia ini mengatakan bahwa saya sebaik-baik apa? Tidak ada perlombaan kecuali pada anak panah atau anak unta atau kuda atau anak burung. Yang kenapa sih nggak dibelain? Karena dia tidak karena itu palsu. Itu palsu. Dibuat-buat sama si Gias itu. Padahal burung. Dia nggak ikut perlombaan. Dia mengatakan lagi. Nih. Ketika mendengar hadis palsu, Al-Mahdi memberikan hadiah 10 dirham. Si Al-Mahdi ini nggak tahu kalau itu hadis palsu. Belum tahu kalau itu hadis palsu. Al-Mahdi memberikan hadiah 10 dirham nih kepada dia si membuat hadis palsu ini. Paham? Tetapi setelah mengetahui bahwa dia pendusta burung tersebut, tapi burung itu sembelih supaya berharap paman gitu. Paham nggak? Bisa? Serius? Paham? Terjawab jawabannya? Oke. Ada yang nanya lagi? Apa? Tanya apa? Ya. Ini Pokoknya mah ya yang penguasa itu kita boleh Saya mau nanya, kalau misalnya orang yang sering membuat hadis palsu, dia termasuk orang kafir atau munafik? menjawab pertanyaan Neha. Dia bertanya, apakah seorang yang suka menyampaikan hadis palsu dia orang apa? Munafik atau kafir? Yang tadi telusuri, orang yang sering menyampaikan hadis palsu itu dia munafik. Dia munafik. Karena apa? Dia seolah-olah
Tapi di Indonesia ada jadi kan soalnya kelihatan. Jawab. Oke. Keren. Tepuk tangan. Udah ya, pertanyaan cukup dipatuhi sampai tadi. Udah. Ya, makasih. Sampai sini paham ya? Tadi sekolah dulu itu apa? Tadi paham nggak? Udah sih kan? Berapa? Kalian paham kan? Oke, cukup. Cukup sekian. Terima kasih. Itulah materi terakhir kami. Semoga saya harap materi pertama sampai materi terakhir ini kalian tulis. Mau berapa paragrafnya, mau satu baris kayak apa? Yang penting nulis.